Kak, gimana sih caranya menata hati ketika kita sedang sedih dan sakit hati banget, ketika kita dihujat orang lain? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahijrah Tujana Official. Hai semuanya, pejuang hijrah, pejuang subuh, Masya Allah. Jadi di video kali ini kita akan sharing tentang Kak, gimana sih caranya menata hati kita ketika kita sedang sedih dan sakit hati banget, ketika kita dihujat orang lain. Nah, karena banyak ya yang suka menghujat, Masya Allah. Kalau menurut aku gini ya, mereka menghujat kita, ya sudah, biarkan aja. Emang sih perasaan tuh di telinga gimana ya, nggak enak banget gitu ya. Misal atau kita lihat mereka menghujat kita di chat atau di sosial media lah gitu ya. Bacanya tuh risih gitu ya, mata kita kayaknya ya Allah gini banget sih gitu ya. Ini banget, jahat banget omongannya atau apa gitu. Jadi nyakitin banget gitu kan ke hati kita. Pada saat itu sih kita sedih, pada saat itu sih kita ngerasa emosi banget ya, ngerasa pengen ngebales gitu ya, pengen ngebales chatannya si orang itu gitu ya, yang bikin kita sakit hati gitu, dengan kata-katanya, dengan ucapannya. Tapi kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita kembalikan aja kepada Allah, Kalau ditanya, kakak sering gak sih kak ngerasa banyak yang hujat, ngerasa ada yang pernah menghujat kakak gitu dengan ucapan atau chatting atau chat atau yang komentar-komentar buruk gitu? Ya pernah lah. Kita kan manusia gitu, manusia kan tempatnya salah dan hilaf gitu. Maksudnya ya pastilah kita banyak yang kita tuh tidak sesuai dengan keinginan mereka gitu. Ya udah, biarin aja, namanya juga manusia kan. Kita gini loh, ketika kita mendapatkan hujatan, ketika kita sakit hati karena hujatan tersebut gitu, ya udah, kita kembalikan aja kepada Allah. Sebenarnya sih ngerasa pengen banget gitu ngebales gitu ya, kita bisa untuk ngebales chatnya gitu, kita bisa untuk membalas omongan dia, komentar dia. Tapi ya udahlah, nggak perlu dibalas ya. Itu capek-capek ribut-ribut kita sendiri gitu, dan itu tuh bisa mengurangi iman kita, itu bisa membuat kita jatuh gitu ya. Kita kembalikan lagi aja kepada Allah, sabar dan banyak-banyak istighfar gitu. Kita kembalikan lagi kepada Allah, terus kita ubah mindset kita gitu. Ini gitu, dia yang sedang menghujat kita gitu. Kita kan di dunia ini sama-sama manusia gitu ya, sama-sama punya buku catatan masing-masing gitu. Ya udah, ketika dia menghujat kita gitu, ada catatan tersendiri untuk dia gitu, catatan amal keburukan gitu kan. Jadi kita itu kan punya dua catatan, amal keburukan dan amal kebaikan. Nah, ketika kita mendapatkan hujatan dari orang lain gitu, kita tempatkan diri kita kita kembalikan di dua catatan ini gitu. Kalau kita membalas, kita akan juga mendapatkan catatan keburukan juga. Nah, padahal dia duluan nih yang ngata-ngatain kita gitu ya, yang mancing-mancing emosi kita gitu. Ya udah deh, biarin aja. Sabarin aja, daripada sayang kan, maksudnya sayang pahala yang kita dapetin udah banyak gitu ya. Misalnya kita ngerasa aduh, pahala kita udah segini misalnya ya, kita ngerasa diri sendiri gitu. Terus kalau kita balas nih kejahatan orang lain yang nyakitin kita, otomatis kan pahala kita berkurang dong. Sama-sama kita melakukan kejahatan juga dan ada catatannya gitu. Jadi kita punya catatan masing-masing nih, ya udah, biarin aja deh.
gitu. Kita kembalikan aja, mindset kita diubah aja gitu, pemikiran kita diubah bahwa kita memiliki catatan masing-masing. Kalaupun dia jahat sama kita, kalaupun dia ngusilin kita gitu, dia punya catatan tersendiri, dan kita juga punya catatan tersendiri kalau misalnya kita ngebales gitu kan. Jadi ya udah, sabarin aja, banyak-banyak istighfar gitu, dan kita kembalikan kepada Allah, karena Allah itu kan maha melihat, Allah maha mendengar. Gak mungkin dong Allah nggak ngeliat dia nyakitin kita, tapi kan Allah juga ngeliat. Kita sabar, kita diem aja, nggak perlu kita balas gitu kan. Kayak ada sebuah hadis, sebuah risalah ya, yang menceritakan, sebuah sirah yang menceritakan waktu itu Rasulullah pernah melihat gitu, menyaksikan ada dua orang yang sedang ribut gitu ya, berdebat gitu kan, kalau nggak salah saya pernah dengar sirahnya. Terus si yang satunya ini marah-marah nih ke temennya gitu kan, dan yang temennya ini diem aja ketika si orang ini ngehujat orang ini gitu, diem aja gitu. Dan Rasulullah tuh melihat si orang ini tersenyum karena dia diem aja, padahal ini kata-kata si orang yang sebelahnya ini udah makian semua gitu ya, tapi Rasulullah tersenyum. Terus ada sahabat yang nanya, kenapa Rasulullah tersenyum gitu kan. Terus karena orang ini dihujat tapi dia diem aja. Tapi ketika orang ini menjawab dan membalas gitu ya, membalas hujatan orang yang tadi di sebelahnya, Rasulullah langsung pergi gitu kan. Terus kenapa ya Rasulullah gitu, kata sahabat, sahabat itu nanya ke Rasulullah. Terus kata Rasulullah, saya tersenyum, saya melihat Allah tersenyum ketika orang itu tadi diem aja ketika dihujat sama orang lain, tapi ketika dia membalas hujatan tersebut, saya pergi karena malaikat juga nggak suka ngelihat orang itu membalas hujatan orang itu. Dan yang harus kalian ingat teman-teman, bahwa Allah itu adayan ya, memiliki sifat adayan, yaitu maha pemberi balasan. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk membalas kejahatan orang lain kepada kita, biar Allah yang membalas. Kalau kita yang balas kejahatan orang lain kepada kita, orang yang nyakitin kita, paling apa sih balasan kita? Sama kan, sesama manusia gitu ya. Paling balasan kita cuman apa sih? Kalau misalnya kita dicubit, kita balasnya nyubit lagi. Kalau misalnya kita dipukul, kita balasnya mukul lagi kan, sekitar gitu. Terus kalau kita dihujat, kita membalik hujat dia lagi gitu kan. Paling cuma sekitar itu aja sih kalau balasan kita kepada orang yang jahat sama kita gitu kan. Tapi kalau balasan Allah, wah, Masya Allah ya, luar biasa. Mungkin dia hanya satu hujatan, Allah bisa membalas, entah itu kuasa Allah ya, apa yang bakalan dibalas sama Allah gitu. Dan ya jadi gitu, kita tidak perlu capek-capek mengotori tangan kita atau mulut kita atau hati kita untuk membalas orang yang jahat sama kita, yang menghujat kita. Nggak perlu capek-capek untuk ngotorin iman kita, hati kita, tangan kita nggak perlu. Biar aja Allah yang balas, karena Allah kan maha melihat, maha mendengar, dan Allah maha pemberi balasan. Kita serahkan aja kepada Allah. Yang pasti memang hati kita sakit banget gitu ya, apalagi misalnya baca chatan yang menyakitkan hati kita gitu. Ya Allah, sakit banget sih diginiin gitu, padahal niat kita baik tapi malah dibalas chat kayak gini gitu. Dan ada aja gitu yang iseng gitu ya, misalkan komentar di sosial media kita, oh ukti soalim lah apalah segala macam gitu. Ya udahlah, biarin aja gitu kan, kita kembalikan aja kepada Allah, biar Allah yang balas gitu. Ya Allah, semoga dengan hujatan ini, semoga dengan kejahatan dia misalkan bisa menggugurkan dosa-dosa saya gitu aja doanya. Semoga dengan hujatan ini, semoga dengan kejahatan dia kepada saya gitu, yang menyakitkan hati saya ini, ya Allah, semoga gugurlah dosa-dosa saya gitu. Udah gitu, angkatlah derajat saya setinggi-tingginya ya Allah. Pokoknya doa aja yang baik-baik. Kalau kita nggak bisa ngedoain yang baik-baik untuk orang yang jahat sama kita, setidaknya kita mendoakan diri kita sendiri yang baik-baik aja gitu teman-teman. Jadi kan
orang yang dizolimi itu tidak ada hijab antara tidak ada hijab antara doa orang yang dizolimi dengan Allah ya teman-teman. Jadi ketika kita dizolimi itu kita harusnya merasa senang, merasa bahagia, nggak usah sedih. Karena bahagia kenapa? Senang kenapa? Karena ketika kita dizolimi sama orang lain, itu terbuka pintu lebar-lebar untuk kita berdoa kepada Allah. Ini Allah akan mengijabah doa orang yang dizolimi gitu ya. Kalau benar-benar memang kita ini orang yang dalam situasi kondisi yang benar dan kita dizolimi sama dia gitu. Ya sudah, kalau kita tidak bisa mendoakan dia yang jahat sama kita itu doa yang baik, jadi kita nggak usah ngedoain yang buruk-buruk buat dia, tapi doalah yang baik-baik untuk diri kita sendiri gitu. Semoga dengan kejahatan dia, dengan cacian makian dia yang membuat hati kita sakit banget saat ini ya Allah, yang membuat saya menangis, mudah-mudahan dosa-dosa saya digugurkan dan derajat saya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu aja, dan saya bisa mendapatkan sahabat-sahabat dan teman-teman yang jauh lebih baik dari dia gitu aja. Ya teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Jadi ketika ada orang yang nyakitin kita, ya udahlah, biarin aja lah, banyak-banyak istighfar aja. Nanti juga Allah balas kok gitu, kita nggak perlu capek-capek balas gitu ya. Semoga videonya bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.